Hello Heart Family, ketemu lagi di podcast Heart to Heart, merupakan podcast yang diadakan oleh Persatuan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia untuk menjawab berbagai isu kesehatan yang hangat di negeri kita saat ini. Nah, pada hari ini kita akan bahas salah satu topik yang lagi banyak banget diperbincangkan oleh masyarakat. Karena ternyata topik ini tidak hanya dibahas oleh dokter, tapi banyak banget public figure yang menjadikan ini menjadi isu yang penting di negeri kita. Ada yang melihat dari isu kesehatan, politik, industri, ekonomi, banyak banget. Yaitu masalah rokok. Sehingga saya sebagai content creator, isu rokok ini sangat menarik ya teman-teman. Kalau saya bikin konten tentang rokok, views-nya bisa jutaan. Share-nya bisa ribuan karena memang serelate itu dengan kondisi masyarakat di Indonesia. Nah, dari data yang ada pada hari ini kita temukan bahwa 20 juta klaim yang masuk merupakan penyakit jantung dan 23,52 triliun teman-teman merupakan biaya klaim untuk penyakit jantung dan stroke saja. Dan kita tahu bahwa mayoritas laki-laki di Indonesia adalah seorang perokok. Dan saya pernah baca lebih dari 70% laki-laki di Indonesia merupakan perokok aktif. Nah, untuk membahas isu tentang rokok ini dan tentu banyak pertanyaan ya teman-teman dari aspek kesehatan tentunya, pada hari ini saya akan bincang-bincang bersama senior saya, Dr. Fireza Pratama SPJP Konsultan. Beliau merupakan Wakil Sekjen dari Perki dan Dokter Kepresidenan Indonesia. Apa kabar dok? Pada hari ini sehat? Halo, apa kabar Dr. Bobby dan juga Heart Family semuanya. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Terima kasih udah diundang nih di podcast yang sangat baik sekali. Sama-sama dokter. Pada hari ini kita akan bahas tentang rokok dok. Jadi tadi dok, kalau saya bicara masalah rokok di media sosial itu rame banget dok. Ya. Ternyata di masyarakat rokok masih isu yang sangat relate sekali. Karena rokok tidak hanya masalah kesehatan dok ya, ini juga masalah ekonomi dan sosial. Nah pada hari ini kita akan bahas dari aspek kesehatannya. Pertanyaan pertama nih dok, sebenarnya kenapa sih dok rokok ini kalau kita tahu sebagai dokter jantung ini sangat erat kaitannya dengan kesehatan jantung dok? Ya, baik. Terima kasih Dr. Bobby. Tadi sudah disclaimer sama Dr. Bobby bahwa kita akan membahas isu rokok ini dari sisi kesehatan. Siap. Karena banyak aspek yang bisa didiskusikan, tapi tentu saya pribadi sebagai dokter jantung, Dr. Bobby juga dokter jantung juga, dan kita di podcast kesehatan, maka kita fokus pada masalah kesehatan yang ditimbulkan akibat kebiasaan rokok. Ya. Jadi kita tahu bahwa rokok adalah faktor resiko yang cukup berat dan cukup besar dalam menyebabkan penyakit jantung. Tadi sudah dikemukakan bahwa angka klaim penyakit jantung cukup tinggi, BPJS ya, cukup tinggi, dan juga angka dalam nominal rupiahnya pun cukup besar sampai 23 triliun lebih. Kalau saya boleh split untuk jantung saja itu sekitar 12 triliun. Wow. Di angka yang sangat fantastis kalau dana ini bisa digunakan untuk kepentingan lain ya bagi pemerintah untuk pembangunan kan akan lebih berguna ya. Tapi itu yang terjadi faktanya. Jadi rokok adalah faktor risiko dan bahkan menjadi penyebab untuk penyakit tidak menular dan salah satunya adalah penyakit jantung. Oke dok, mungkin jadi menarik dok karena di masyarakat sendiri banyak yang nggak yakin dok kalau rokok ini merupakan sesuatu yang bikin kesehatan jantung dan pembuluh darah mereka terganggu. Karena kebanyakan masyarakat berpikir saya merokok tahunan baik-baik saja, sehat-sehat saja. Sebenarnya dok kalau kita bahas dok lebih lanjut, sebenarnya secara aspek kesehatan dan pengaruh dari rokok yang dikonsumsi itu terhadap jantung, pembuluh darah dan tubuh kita seperti apa sih dok? Baik, jadi begini ya, sebetulnya perdebatan tentang rokok mestinya sih sudah tidak ada lagi. Kita telah mengedukasi bahaya dampak kebiasaan rokok ini sejak dini, bahkan anak-anak SD, anak-anak di bangku sekolah itu sudah tahu apa itu bahaya rokok sebetulnya. Bahkan pasien-pasien saya Dr. Bobby ya, atau di komunitas-komunitas teman-teman yang saat ini perokok aktif pun sebetulnya menyadari kok. Iya sih. Jadi kita sebetulnya sudah berhasil memberikan edukasi bagaimana bahaya rokok. Hanya saja memang menjadi tantangan untuk kita dapat menurunkan ke pengguna
atau perokok aktif ini kita turunkan, itu tantangannya juga cukup tidak gampang ya, cukup sulit. Nah, kenapa ini menjadi kesadaran yang sudah bertahun-tahun dimiliki oleh masyarakat kita? Jadi sekali lagi masyarakat kita cukup pintar, cukup baik ya, mereka sudah tahu. Bahkan kalau Dr. Bobby lihat kan di kemasan produk rokok ada tulisannya. Iya, sangat jelas ya dok ya. Ya, ada cukup jelas. Artinya ada tanggung jawab moral yang diberikan oleh pabrikan industri rokok untuk dia tetap memberikan edukasi bahwa rokok menyebabkan gangguan jantung, stroke, keganasan atau kanker, dan juga gangguan kehamilan dan janin. Itu sudah ada. Nah, tinggal kita terus memberikan edukasi ini secara masif, secara luas, supaya masyarakat betul-betul sadar ya, sehingga pengguna perokok aktif menjadi turun, atau yang tadinya tidak merokok ya jangan sampai menyentuh rokok atau mencoba-coba untuk merokok. Kenapa? Kalau kita bahas bagaimana aspek material atau kandungan rokok itu sendiri, itu kan cukup banyak. Tidak hanya tembakau, tentu konten utamanya adalah tembakau, tapi banyak zat-zat kimia yang ada di dalam satu batang rokok, yang sebetulnya sudah dibahas banyak sekali oleh podcast-podcast lain atau edukator lain. Paling tidak tembakau saja yang mengandung nikotin itu saja sudah membuat kondisi jantung kita, kalau mau lebih spesifik lagi, kondisi pembuluh darah kita akan rusak. Iya. Itu sudah kita ketahui. Itu melalui penelitian yang sudah dilakukan cukup banyak, penelitian epidemiologi, penelitian kohort yang sudah dilakukan bertahun-tahun, lalu diikuti pasien itu sampai 10 tahun ke depan. Dan ternyata nikotin dapat merusak pembuluh darah kita. Belum kandungan senyawa yang lainnya, misalnya tar yang bisa menyebabkan karsinogenik. Lalu zat-zat kimia lainnya, lalu ada buangan hasil pembakaran yang tidak sempurna, yaitu zat CO atau karbon monoksida, yang saya kira juga itu menjadi penyebab kenapa keluhan akibat rokok ini bisa terjadi langsung secara cepat. Dan kalau dibiarkan berlama-lama, tentu bahayanya bagi jantung akan semakin sulit disembuhkan ya, atau sulit kita obati itu. Dan akhirnya pasien jatuh ke kondisi serangan jantung, penyakit jantung, ya penyakit hipertensi, lalu juga kandungan kolesterol yang jadi lebih mudah meningkat ya. Ya, nanti kita jelaskan dengan penjelasan yang lebih lengkap nantinya. Iya, karena kalau kita pelajari lagi ya dok ya, bahwa ternyata merokok ini menyebabkan peradangan ya dok, inflamasi di dalam tubuh kita, di dalam pembuluh darah kita, yang pada akhirnya menyebabkan tercetusnya pembentukan plak aterosklerosis ya dok. Dan ini menyebabkan penyempitan. Mungkin dokter bisa lebih lanjut dok penjelasan terkait hal ini dok? Ya betul sekali. Jadi rokok yang tadi ada nikotin, ada zat monoksida, karbon monoksida, ada zat tar dan lain sebagainya, banyak sekali senyawa-senyawa yang lainnya yang bersifat oksidatif. Oksidatif betul. Ya kan? Jadi sifatnya oksidatif. Kita kan padahal tiap hari makan buah, minum vitamin kan untuk antioksidan kan. Iya, betul. Dalam rangka supaya menjaga tubuh kita jangan terjadi inflamasi, supaya jangan terjadi oksidasi. Kenapa? Karena reaksi oksidasi ini kan akan akan mempercepat kerusakan semua organ, tidak cuma jantung, sebenarnya dari ujung kepala kita sampai ujung kaki. Kalau terjadi oksidasi, tentu Dr. Bobby pun tahu ya, semua penyakit timbulnya kan dari reaksi oksidasi. Makanya kondisi-kondisi merokok tadi ya, atau hipertensi, penyakit kencing manis, kolesterol, itu semua kan juga reaksi yang dapat mempercepat kerusakan sel dalam tubuh kita, termasuk jantung. Jadi reaksi oksidasi ini tentu akan sangat berbahaya kalau dia terakumulasi tahun demi tahun. Jadi mungkin awalnya 1 batang rokok, bertambah 2 batang, lalu 1 bungkus. Saya kira mungkin teman-teman perokok pun tahu kalau sudah dibilang aktif lebih dari 2 bungkus. 3 bungkus pun bisa mungkin dong. 3 bungkus ya, mungkin 3 bungkus. Jadi bisa kita kalikan saja berapa tahun dia terakumulasi dengan asap rokok. Dr. Bobby pun pasti juga pernah dapat pasien yang usianya lebih muda gitu. Setelah kita anamnesis, kita tanya kepada pasiennya, mungkin sejak usia bangku sekolah kan sudah mulai menyentuh rokok. Jadi ya kalau kita kalikan sampai 10 tahun ya mungkin di usia dekade 2 atau mungkin dia usia 30-an dia sudah terkena penyakit jantung, dan itu sudah cukup banyak. Banyak banget dok. Udah cukup banyak. Memang rata-rata kalau kita lihat di rumah sakit, pasien usia muda yang serangan jantung
faktor risikonya perokok dari sekolah dong. Ya. Betul. Jadi teman-teman, salah satu cara untuk menjaga kesehatan jangka panjang adalah mencegah peradangan yang ada dalam tubuh kita. Dan salah satu penyebab peradangan yang paling sering terjadi di manusia modern saat ini adalah faktor kebiasaan, diantaranya adalah merokok. Nah dok, mungkin ada yang nanya dok, kenapa efek dari rokok itu nggak langsung terjadi dok? Ya. Karena ada orang yang merokok mungkin udah 5 tahun, 10 tahun dan dia merasa baik-baik saja. Sehingga mereka meragukan kemudian, saya merokok 20 tahun sampai saat ini saya tidak menderita penyakit jantung. Ya. Nah sebenarnya dari mulai merokok sampai kemudian timbul klinis penyakit ini, kalau secara teorinya berapa lama sih dok? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat ditanya oleh banyak pasien ya. Bahkan oleh orang awam sekalipun juga. Jadi kita mesti ingat efek asap rokok atau efek kebiasaan rokok tidak hanya jangka waktu yang panjang. Jadi juga bisa jangka pendek. Tadi saya sudah sebutkan berbagai zat adiktif yang ada di dalam rokok itu sendiri. Ada nikotin, ya tembakau ada nikotin, lalu ada tar, ada senyawa zat karbon monoksida, senyawa etanol. Banyak sekali senyawa-senyawa yang ada di dalam rokok. Jumlahnya bisa lebih dari ratusan ya senyawa dalam rokok. Nah setiap zat-zat itu kan tentu memiliki dampak negatif masing-masing. Ya betul. Tentu kan ya. Jadi kalau diakumulasikan semua zat aditif itu bagaimana dampaknya kepada tubuh, tentu bisa sedini mungkin. Misalnya contoh karbon monoksida. Kita kalau terhirup karbon monoksida di asap kendaraan saja kan kita langsung mengalami keluhan pusing, mual, bahkan ada yang sampai fatal ya. Jadi zat pembakaran itu yang tidak sempurna itu bisa langsung menyebabkan jantung kita berdetak lebih cepat. Kenapa? Monoksida tadi akan menyebabkan hemoglobin tidak bisa mengikat oksigen. Iya betul. Ya kan? Betul. Dia akan lebih cenderung mengikat hemoglobin, zat monoksida tadi, karbon monoksida tadi, sehingga oksigen tidak bisa terikat dengan hemoglobin dalam jumlah yang cukup. Jantung akan berusaha lebih cepat memompa supaya mendapatkan oksigen yang cukup yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah bayangkan kalau dia nggak cukup mendapatkan oksigen, maka jantung kita akan berusaha lebih keras, lebih cepat. Ya tentu jantung kita akan lelah, akan capek. Itu saja pasien sudah mengeluh tensinya naik, dadanya berdetak lebih cepat, tidak nyaman ya. Gangguan tidur juga termasuk di situ. Jadi itu juga udah ada gejala. Nah, bayangkan kalau kita lihat dampak dari nikotin tadi. Nikotin itu bersifat merusak endotel pembuluh jantung, merusak sel sudah pasti, merupakan zat oksidatif yang sangat kuat, artinya sangat buruk sekali gitu ya. Jadi sehingga pembuluh kita mengalami kerusakan. Kalau kita ada kolesterol yang lewat di pembuluh darah kita, di sirkulasi kita, katakanlah jumlah kolesterolnya tidak terlalu tinggi itu Dr. Bobby. Tapi karena pembuluh kita rusak akibat paparan nikotin dalam waktu yang cukup lama, ya tentu sel pembuluh jantung kita atau mungkin sel pembuluh otak atau pembuluh lainnya akan tersisipi LDL, kolesterol jahat. Ya padahal kolesterolnya nggak terlalu tinggi ya. Mungkin level 100, mungkin level 130 ya. Ya tentu itu semua akan menyebabkan sumbatan pembuluh jantung dalam waktu yang bisa cepat, bisa juga lama. Tadi tergantung, ada genetik di situ. Lalu paparan nikotinnya seperti apa? Tentu semakin banyak nikotin yang terpapar ya tentu akan semakin cepat pula. Gitu. Ya memang studi kohort menunjukkan bahwa dalam waktu 5 tahun sampai 10 tahun itu bisa terdampak ya, terjadi gangguan penyakit jantung tersebut. Rata-rata sih kalau di klinis saya lihat 10-20 tahun ya dok ya. Bahkan ada satu studi yang sangat baik sekali. Ada satu studi bahwa bila kita stop rokok nih 1 tahun, itu kita bisa menurunkan sampai 50% kemungkinan resiko penyakit jantung. 1 tahun aja kita berhenti merokok. Bagus. Nah kalau kita bisa stop 5 tahun, stop ya betul-betul bebas asap rokok, baik aktif maupun pasif, ya kita bisa sama resikonya dengan yang tanpa merokok. Nice. Ya, bahkan kalau bayangkan kalau itu sampai 10 tahun kita berhenti merokok, 15 tahun kita berhenti merokok, maka tentu ini sudah bisa menghilangkan resiko penyakit jantung akibat nikotin atau akibat rokok. Tapi ini harus totally ya dok ya, baik aktif dan pasif.
konsisten total. Jadi tadi kan ada akumulasi jumlah dosis nikotin. Oh iya. Terakumulasi dalam periode waktu tertentu. Nah, kita hilangkan dosisnya sampai 0, lalu juga kita konsisten untuk supaya jangka panjang kita tidak merokok. Ya. Oke, ini menarik ya teman-teman. Ternyata 1 tahun saja kita berhenti merokok sudah ada dampak 50% dok. Iya. 50% sudah turun risikonya. Karena setahu saya dulu saya masih ingat 10 tahun baru bisa dikatakan mantan perokok. Ternyata 1 tahun pun sudah mulai ada dampak manfaat kesehatan ya dok ya, berhenti merokok. Untuk perokok pasif juga ini perlu hati-hati diwaspadai karena paling tidak kalau perokok pasif kan juga meningkatkan risiko penyakit jantung 25%. 25%. Kalau perokok aktif itu sampai 2-4 kali lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Dibandingkan yang tidak merokok ya. Oke. Nah, kalau perokok pasif yang mungkin lingkungan teman atau tempat bekerja yang ada asap rokok itu paling tidak meningkatkan 25% sampai 30%. Itu angka yang cukup tinggi. Tinggi banget dok. Itu angka yang cukup tinggi. 1/4 orang. Baik. Tadi kan kita bahas masalah rokok ternyata ada hubungan dengan kolesterol dok. Ya. Sebenarnya apakah orang yang merokok dok bisa mencetuskan peningkatan kolesterol jahat dalam tubuhnya dok? Ya, baik. Rokok tidak secara langsung menyebabkan peningkatan kolesterol ya. Kolesterol jahat itu kita tahunya kan LDL ya. LDL tuh. Low density lipoprotein. Tetap saja LDL itu berasal dari makanan yang kita makan. Oke. Ya, biasanya makanan-makanan yang mengandung lemak jenuh tentunya. Nah, cuma tadi saya sudah singgung sedikit tadi di depan. Kalau kita punya kebiasaan merokok, yang dimana tadi nikotin yang di dalam kandungan rokok tersebut dapat merusak sel atau endotel pembuluh jantung, maka begitu selnya rusak, kolesterol yang ada dalam sirkulasi tubuh kita, dia dapat dengan mudah sekali masuk ke dalam sel tersebut. Endotel, betul. Yang kedua, akibat reaksi oksidatif rokok tersebut itu menyebabkan kolesterol menjadi rusak bentuknya. Yang tadinya molekulnya lebih besar dengan reaksi oksidatif tadi, maka molekul LDL atau lemak tadi menjadi rusak lebih kecil sehingga lebih mudah masuk ke dalam lebih kecil, endotel. Lebih mudah menyisipi ke dalam pembuluh darah. Jadi pertama selnya menjadi rusak, lalu kolesterol mudah masuk. Yang kedua, dia merusak bentuk kolesterol tadi menjadi lebih kecil sehingga lebih mudah masuk ke dalam sel. Menarik nih dok. Jadi ternyata nggak cuma bikin peradangan di pembuluh darah, juga mempengaruhi bentuk dari kolesterol menjadi lebih kecil sehingga mudah menyusupi ke dalam pembuluh darah. Makanya dokter Bobi kalau kita lihat kalau ada pasien serangan jantung nih yang merokok dan yang tidak merokok ya, memang angkanya lebih banyak yang merokok. Tapi pada kasus perokok itu kan pembuluh darah yang mengalami sumbatan biasanya juga lebih banyak sumbatannya. Betul. Lebih kompleks lah ya, kasusnya lebih sulit, lebih kompleks, peradangannya tadi lebih luas, sehingga pembuluh yang mengalami sumbatan atau plak yang menempel juga jadi lebih banyak. Iya. Gitu. Karena juga kalau kita perhatikan dok, teman-teman pasien-pasien kita yang perokok, ketika kita cek LDL-nya ternyata nggak tinggi-tinggi amat dok, mungkin sekitar 100-an atau 120-an. Tetapi dengan penjelasan dokter tadi, teman-teman ternyata ini bukan hanya masalah seberapa tinggi dari LDL, tetapi efek rokok terhadap pertama pembuluh darah, yang kedua bentuk dari kolesterol yang tidak terjadi pada orang yang bukan perokok ya dok ya? Karena kolesterolnya mengalami oksidasi kan? Iya, oksidasi. Ini yang kemudian menyusup ke dalam pembuluh darah kita. Maka masuk akal dokter Bobi ketika seseorang itu mempunyai faktor resiko seperti tadi merokok ya, hipertensi, mungkin juga penyakit kencing manis atau gula ya, diabetes mellitus, lalu mengalami sumbatan pembuluh jantung, tentu nanti kalau kita bicara mengenai kolesterol tentu pasti target kolesterolnya jadi lebih rendah dibandingkan yang tidak mempunyai faktor risiko atau tidak memiliki penyakit jantung. Baik, dok, terkait dengan perokok pasif yang tadi dok, ini banyak banget yang tanya sama saya dan bilang dok, bikin dong nasihat terhadap teman kantornya dok, karena ternyata masih banyak kantor-kantor yang mungkin secara aturan regulasi dilarang merokok, tapi kenyataannya teman-temannya merokok di ruangan dok. Kira-kira nasihat dokter buat yang seperti ini gimana dok? Ya ini saya tidak bilang ini mudah ya, ini menyangkut budaya atau kultur, tapi kita tadi sudah sadar apa bahaya rokok tadi,
bagaimana dampaknya bagi kita pribadi maupun bagi keluarga maupun teman-teman sekitar kita yang terkena oleh asap rokok kita. Jadi tentu ini membutuhkan suatu kesadaran, Dr. Bobby. Ya. Tanggung jawab moral kita. Jadi kalau kita memang belum bisa meninggalkan kebiasaan merokok atau kita sedang dalam tahap untuk berhenti merokok dan kita butuh waktu. Nah, kita niatkan supaya kita tidak membebani orang lain. Paling tidak keluarga ya, pasangan kita. Ya, dan ini juga yang saya concern yaitu anak-anak. Jangan sampai anak-anak itu tidak hanya terisap asap rokok kita, tapi jangan sampai melihat kita merokok. Karena bisa ditiru, Dok. Ini kan jadi contoh. Jadi betul, budaya yang dinormalisasi. Iya. Ayah saya atau ibu saya atau mungkin keluarga saya ada kok yang merokok mungkin. Nah, itu jadi jangan sampai itu terjadi, maka kesadaran itu mesti ditimbulkan, lalu kita mempunyai suatu kewajiban moral untuk menjaganya. Jadi teman-teman silakan, kami juga paham, kita juga tahu loh bahwa untuk berhenti merokok itu tidak segampang itu. Ya, betul. Ya, paling tidak diniatkan bahwa kita mau berhenti merokok demi kesehatan kita pribadi, atau kalau memang belum merasa untuk pribadi ya kalau gitu buat keluarga, buat orang lain yang kita sayangi. Ya, betul. Nah, jadi dalam konteks tadi ya tentu walaupun kita sudah membuat peraturan atau tidak boleh merokok di tempat ini kalau kita tidak punya kesadaran ya itu sulit. Baik. Dan ingat tadi 25% ya, Dok ya, ternyata. Karena perokok pasif mempunyai resiko 25% sampai 30% untuk mengalami penyakit jantung. Itu angka yang cukup tinggi kalau kita bikin berapa populasinya cukup tinggi. Oke. Cukup tinggi. Dan itu kalau pertanyaan lebih lanjut, Dok, kira-kira butuh berapa lama, Dok? Apakah cuma sesekali kena asap rokok sebagai pasif, atau sama, Dok? Mungkin 10 tahun rutin terkena asap rokok pasif? Sama dengan penjelasan saya mengenai perokok aktif tadi. Ada dampak langsung, ada dampak jangka panjang. Sama aja, Dok ya? Sama aja. Dan kebanyakan perokok aktif juga pasif, Dok. Karena kalau kita lihat kan rokok rame-rame, Dok. Dia ngerokok, teman-temannya juga merokok sehingga saling berbagi sama lain. Lebih tinggi lagi, Dok, ya kemungkinannya. Baik. Oke, Dok, selanjutnya kalau kita lihat data awal tadi, banyak sekali biaya yang dikeluarkan BPJS Kesehatan untuk klaim penyakit jantung. Mungkin dokter bisa kasih gambaran, Dok, soalnya kok seakan mahal, Dok. Sebenarnya penyakit apa sih, Dok, yang paling banyak, penyakit jantung tentunya yang kaitannya dengan rokok, sehingga ini menghabiskan sumber daya yang sangat besar, Dok? Ya, betul sekali. Jadi kan klaim BPJS yang 3 besar tertinggi ya. 3 besar tertinggi itu tentu penyakit jantung, penyakit stroke dan juga keganasan atau karsinoma, penyakit tumor ganas dan lain sebagainya. Jadi kalau kita merujuk pada 3 penyakit ini kan masuk ke dalam penyakit tidak menular. Oke. Kita fokus pada jantung dan stroke ya. Kalau kita fokus pada jantung dan stroke itu kan penyakit-penyakit yang disebabkan lebih banyak karena gaya hidup. Gaya hidup lifestyle ya. Jadi termasuk rokok adalah salah satunya. Jadi kalau kita mau menurunkan angka kejadian penyakit jantung dan stroke, lah katakanlah kita fokus pada penyakit jantung. Lalu kita mau turunkan klaim BPJS. Ini klaim BPJS kan nggak bisa kita anggap sebagai kewajiban negara untuk menjaga rakyat sehat, nggak gitu. Tidak seperti itu juga. Artinya ini menyangkut juga hak masyarakat untuk terjamin kesehatannya. Ya kita jangan ngomong soal masyarakat punya hak untuk di cover oleh BPJS, dilayani bila sakit. Tapi masyarakat juga harus ingat, juga punya hak loh untuk hidup sehat, untuk hidup berkualitas di suatu negara dan untuk hidup dengan usia harapan hidup lebih panjang. Nah, maka promosi kesehatan menjadi salah satu upaya yang sangat penting. Dan salah satunya adalah kita kampanye stop rokok. Kalau ini kita bisa lakukan, tadi Dr. Bobby sudah singgung di awal bahwa ada 70 juta sekian yang merokok aktif di Indonesia. 70% laki-laki Indonesia, Dok, betul. merokok aktif. Sekitar 60%, 70% adalah pria dewasa yang melakukan yang sebagai perokok aktif. Betul. Kalau ini kita bisa turunkan angkanya, ya siapa tahu bisa 50% aja kita turunkan. Maka tadi klaim penyakit jantung sekitar 12 triliun ya siapa tahu kita bisa turunkan sampai ke angka yang lebih kecil biayanya. Dan ini bisa digunakan, bisa dialihkan untuk yang lain. Untuk hal-hal yang jauh lebih bermanfaat. Banyak banget, Dok. Ya, bayangkan ini kita membayar
biaya kesehatan atau ongkos kesehatan Iya. untuk penyakit yang bisa dicegah. Itu poinnya dok. Bisa dicegah ya dok ya. Bisa dicegah, preventable disease kan. Mm-mm. Jadi kita bisa cegah, tapi sangat disayangkan kalau kita tidak lakukan kampanye dengan baik, kita tidak edukasi dengan baik, dan stakeholder tidak bekerja sama. Mm-mm. Pemerintah tidak membuat regulasi. Memang pemerintah kan kita pilih untuk membuat regulasi. Betul. Dan kita mesti mematuhi kan Yeah. regulasinya. Nah paling tidak regulasi itu kan tentunya baik ya. Mm. Tentunya baik untuk menjaga supaya masyarakat kita tetap sehat. Banyak hal loh Dr. Bobby, nggak cuma rokok, nantinya akan ada regulasi gula, kadar garam dalam makanan. Jadi ini paling tidak dengan rokok saja bisa menurunkan angka kesakitan penyakit jantung dan juga stroke dan juga kanker, karsinoma atau keganasan. Dengan begitu tadi biaya kesehatannya akan turun. Mungkin kalau di rumah sakit yang karena kita intervensionis dok, yang paling banyak tindakan canggih dok ya, yang menghabiskan dana BPJS, dan ini paling banyak kateterisasi jantung, Tentu saja. bypass. Tentu dan, saja. Iya, dan ini Tentu kaitannya dengan rokok sangat kuat ya dok. Karena tindakan definitif untuk penyakit jantung koroner atau yang mengalami serangan jantung, tindakan definitifnya adalah tadi intervensi pembuluh jantung. Iya, PCI. Mau tidak mau, untuk tujuan life saving, menyelamatkan nyawa seseorang akibat serangan jantung, kita harus melakukan intervensi, kita bebaskan sumbatan dalam pembuluh jantungnya, lalu kita pasang suatu alat ya, atau device misalnya seperti ring jantung atau stent jantung. Ini kan bukan suatu ongkos kesehatan yang murah tentunya. Iya, maksudnya murah ini bukan buat bayar dokternya ya dok ya, barang-barangnya, BHP-nya, device-nya saja. Dan itu dibebani ke siapa? Dibebani ke negara. Iya. Jadi tentu masyarakat mendapatkan kemudahan untuk akses kesehatan supaya bisa diberikan obat yang optimal. Tapi jangan lupa kalau biaya kesehatan ini bisa diturunkan dengan cara mencegah penyakitnya. Iya. Ya kenapa tidak? Dan itu mesti kita lakukan, mesti kita upayakan. Masih bisa upayakan. Kita upayakan bersama ya. Siap. Dok, tadi menarik dok, disinggung masalah gula dok. Ini saya diingat, pokoknya kalau kita diskusi dengan teman-teman yang merokok di media sosial tentang bahaya rokok, suka tanya dok, itu gula juga bahaya tuh. Nah, jadi sebenarnya dok, mana sih dok yang lebih berbahaya antara rokok dengan konsumsi gula? Apakah ini sesuatu yang memang cocok untuk dibandingkan satu dengan yang lain atau gimana dok? Hubungannya dengan sakit jantung dok? Ya tentu saja satu faktor risiko saja sudah bahaya. Oke. Jadi faktor risiko penyakit jantung kan ada yang bisa dimodifikasi, ada yang tidak bisa dimodifikasi. Misalnya ya usia, tadi kan nggak bisa dimodifikasi. Semakin bertambah usia kita semakin beresiko ya. Lalu jenis kelamin, laki-laki mungkin lebih berpotensi 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan perempuan ketika masih masa produktif gitu ya. Tapi ada resiko yang dapat dimodifikasi, yaitu rokok. Kita bisa stop rokok. Kita harus stop rokok kan. Gitu. Yang kedua misalnya masalah gula tadi, kan kita bisa kendalikan. Gulanya maksudnya penyakit diabetes. Penyakit diabetes mellitus, kencing manis ya. Diabetes mellitus, kencing manis ya. Kalau orang awam mungkin bilang penyakit gula gitu ya, penyakit gula. Itu kan bisa dikendalikan. Jadi kendalikannya tentu nggak bisa hanya dengan obat, tentu dengan diet, dengan gaya hidup. Kolesterol juga sama, itu faktor risiko yang dapat dikendalikan, dapat diobati, dapat dikendalikan dengan berbagai cara ya. Gaya hidup tadi dengan ya obat, kalau memang gaya hidup nggak bisa ya mau tidak mau dengan obat. Nah, satu faktor risiko saja itu sudah menyumbang angka kesakitan yang tinggi. Jadi bisa dibayangkan kalau double, triple, kombinasi antara beberapa faktor risiko. Dan kalau di dunia kedokteran kita punya risk score ya, kita punya kalkulasinya, dan semakin banyak faktor risiko tentu chance-nya semakin tinggi, kesempatan untuk mendapatkan penyakit jantung semakin tinggi. Tentu kan kita tidak ingin. Saya kira gini ya, secara bijak kita bisa katakan jangan bermain-main dengan faktor risiko. Saya satu aja deh, saya rokok saja deh. Gitu. Karena kita tidak tahu bagaimana potensi negatif satu faktor risiko tersebut terhadap tubuh kita. Betul. Kita tidak tahu. Kita tidak pernah tahu. Bahkan dokter juga tidak tahu. Ini potensi ibu untuk terkena penyakit jantung kalau satu faktor risiko saja kayaknya nggak apa-apa, atau mungkin hanya kita tidak tahu dok. Tidak, karena masih orang berbeda dok respon terhadap faktor risiko yang mereka miliki. Karena ada faktor genetik tadi yang berperan. Jadi sedia payung sebelum hujan ya. Lebih baik kita tidak merokok, jangan sentuh rokok, atau teman-teman yang saat ini sedang berupaya untuk
berhenti ya kita support, kita dukung. Oke, jadi intinya semua faktor risiko apakah merokok, penyakit gula itu sama-sama harus dikontrol ya dok ya. Betul. Kalau rokok harus dihilangkan dok, bukan dikurangi dok ya. Betul. Yang kalau saya boleh kasih angkanya, misalnya rokok saja itu menyebabkan penyakit jantung kan 2-4 kali lebih tinggi. Oke. Bahkan perokok aktif itu 4 kali lebih tinggi. 4 kali dok. Kencing manis atau gula atau diabetes itu 4 kali lebih tinggi. Jadi kalau boleh dikalkulasikan 8 kali. Lebih besar lagi kemungkinannya. Iya. Siap dok. Nah selanjutnya dok, ini menarik dok. Kalau kita bahas tentang rokok dan serangan jantung. Mungkin sebagai kardiolog kita sangat sudah familiar dok ya. Tapi dokter ada cerita nggak mungkin yang bisa dibagikan buat teman-teman nih, Heart Family, terkait dengan rokok dan serangan jantung dengan pasien-pasien yang dokter tangani langsung dok. Gimana dok? Ada pengalaman nggak terkait hal ini? Ya artinya mungkin seberapa banyak ya pasien yang merokok yang mengalami serangan atau jantung. Mungkin ada pasien-pasien tertentu yang dokter ingat mungkin kejadian yang dia seorang perokok dan kemudian mengalami penyakit jantung? Umumnya tadi dokter Bobby, umumnya pasien perokok itu tentu saja derajat keparahan serangan jantungnya lebih tinggi. Dibandingkan yang non perokok. Jadi kan kita tahu bahwa serangan jantung katakanlah ada 2 tipe besar ya, serangan jantung yang disebabkan oleh tertutupnya pembuluh darah secara total, sama serangan jantung yang timbul akibat tersumbatnya atau tertutupnya pembuluh darah tidak total sebagian. Umumnya yang perokok itu menutup secara total. Iya dok, bener dok. Ya, bener dok. Iya, betul kan? Benar-benar. Dan angka keparahannya, tingkat keparahannya cukup berat. Pasien datang dengan kondisi yang sakit dadanya jauh lebih berat, lalu komplikasinya juga jauh lebih tinggi dibandingkan yang non perokok ya. Dan kedua juga tadi saya katakan karena dia total menyumbat pembuluh darah secara total, jadi bekuan darahnya atau gumpalan darah yang disebabkan oleh plak yang sudah terbentuk akibat rokok tadi, itu menyebabkan menutupnya aliran darah secara total. Ya tidak ada sama sekali aliran darah yang bisa lewat. Betul. Nah maka bisa dibayangkan angka kematiannya jauh lebih tinggi, angka kesakitannya jauh lebih tinggi. Kalau dia dilakukan tindakan penanganan tindakan intervensi pun tentu akan lebih sulit dan lebih complicated atau lebih lebih mudah mengalami komplikasi. Dan itu juga mesti pertimbangkan kenapa ada kaitannya dengan kebiasaan merokok dengan tadi biaya kesehatan yang jauh lebih tinggi. Biaya kesakitan biaya kesakitan lebih tinggi ya. Iya, lama rawatannya juga lebih panjang dok ya rata-rata. Itu tadi hospitalisasinya lama rawat lebih panjang, penggunaan obat-obatan untuk menyelamatkannya juga jauh lebih banyak. Mungkin diperlukan alat untuk pacu jantung akibat terjadinya shock atau kegagalan pompa misalnya. Itu tentu mesti dipikirkan sebagai kenapa ada kaitannya tadi kebiasaan merokok dengan ongkos kesakitan yang jauh lebih tinggi. Jadi saya juga punya cerita dok. Mungkin beberapa minggu yang lalu dok, ada 2 pasien dengan usia yang berdekatan. Satu faktor risikonya hipertensi saja, satu lagi dia seorang perokok sejak mungkin usia sekolah plus hipertensi. Usia mungkin sekitar 40-an, serangan jantung dok. Yang pertama dok, yang hipertensi saja ya straightforward case dok. STEMI juga serangan jantung, bekuan darahnya nggak terlalu sulit diatasi, 2-3 hari pulang komplikasinya tidak ada, bisa saya bilang. Bahkan kemampuan pompa jantung pun masih baik setelah PCI. Pasien kedua dok yang usia 40-an juga sama, tapi faktor risikonya plus perokok, susah banget dok. Trombusnya sangat lengket, tidak bisa kita pasang stent dok karena saking banyaknya trombusnya. Heart failure mengikuti gagal jantung dan akhirnya rawatnya sampai 2 minggu. Dan terakhir VTVF dok. Tadi yang sudah saya bilang kan, makanya komplikasi akibat penyakit rokok ini lebih banyak. Banyak dok, benar. Severitas atau derajat keparahan juga lebih tinggi. Jadi kalau bisa dibayangkan kalau ditambah komorbid yang lain itu akan lebih sulit lagi. Benar. Dan salah satunya juga dokter Bobby tadi usia lebih muda ya. Iya. Karena kebiasaan merokok di negara kita paling tidak dimulai sejak usia lebih awal. Ya gitu, ini suatu keprihatinan ya, bukan suatu kebanggaan. Bahkan dari suatu data kita lihat bahwa Indonesia saat ini menempati tempat nomor 1 dalam jumlah perokok aktif di negara ASEAN. Di ASEAN dok ya.
Bukan yang membanggakan, Dok. Saya bicara ini dengan Prihatin, Dok. prihatin. Bukan suatu hal yang bisa kita banggakan. Kita nomor satu pengguna rokok aktif di ASEAN. Di ASEAN. Ini bisa kita bayangkan, tentu akan sulit sekali menangani penyakit jantung di negara kita. Maka nggak bisa nih kita hanya memperbanyak jumlah SDM kita sebagai dokter jantung atau meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan untuk pelayanan jantung. Yang paling utama sebetulnya adalah preventif, promosi dan preventif tadi. Oke. Segmen selanjutnya, Dok, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat. Ya. Yang pertama, Dok, kenapa sudah berhenti merokok tapi bisa kena serangan jantung juga, Dok? Ya. Tadi kita mesti tanyakan berapa lama nih berhenti merokoknya ya. Oke. Ya. Kalau baru berhenti 1 bulan, 2 bulan ya itu tentu dampak sisa kerusakan pada jantung masih ada. Masih ada. Ya, jadi apalagi tadi ditambah dengan dia sudah berhenti merokok aktif tapi rokok pasifnya belum gitu. Itu. Jadi salah satu cara untuk berhenti merokok juga tadi tolong jauhi komunitas-komunitas atau lingkungan-lingkungan yang masih merokok. Yeah. Kalau kita sudah berhenti udah bagus, tapi tentu kita juga mesti menjaga lingkungan kita. Jangan gabung atau jangan mendekati lingkungan-lingkungan yang masih ada asap rokok. Itu juga penting tuh untuk berhenti merokok, tidak hanya aktif tapi juga pasif. Gitu. Selanjutnya, Dok, rokok herbal, Dok, untuk pengobatan. Gimana menurut pendapat dokter, setuju atau tidak, Dok? Karena kan lagi rame, Dok, ya kalau kita lihat di media sosial, di TikTok, Instagram, ada praktek tanda kutip pengobatan yang memanfaatkan asap rokok yang diklaim herbal, Dok. Menurut dokter gimana? Baik. Jadi gini, yang diminta oleh panduan kesehatan supaya penyakit jantungnya turun ya angkanya, itu stop merokok. Stop merokok. Itu perlu diingat, stop rokok, bukan diganti dengan pengganti. Ya, apakah itu diganti dengan rokok herbal atau saat ini ada rokok elektrik. Ya. Kalau itu sebagai upaya secara personal melalui advis atau melalui saran dari tim medis misalnya, bahwa dia bisa mengurangi jumlah rokok tembakau atau konvensionalnya, lalu dia diturunkan ke rokok herbal atau rokok elektrik misalnya, ya bisa-bisa saja. Tapi lagi-lagi itu personal. Setiap dokter tentu akan melihat bagaimana pasiennya, bagaimana kondisi dia, lalu bagaimana upayanya untuk berhenti merokok. Itu tentu personal beda-beda. Tapi tidak untuk mengganti. Jadi saya tidak merokok lagi, tapi saya ganti dengan jenis lain yang dalam tanda kutip lebih aman gitu ya. Tidak ada sesuatu zat yang aman. Karena zat yang aman ya hanya udara bersih. Udara bersih. Dan kita hanya butuh udara bersih. Kita hanya butuh udara kok. Manusia sebenarnya simpel ya. Tuhan menciptakan kita tuh udah dengan tempatnya ya, dengan kebutuhannya udah disediakan oleh Tuhan. Udara, air dan sebagainya. Tapi memang kitanya yang tidak pernah puas dengan pemberian Tuhan, kita tambah dengan zat-zat yang lain yang merugikan. Jadi dalam konteks rokok herbal misalnya, seberapa herbal kita juga nggak tahu. Kita butuh tahu apa kandungannya. Dan tentu saja tadi balik lagi yang dibutuhkan oleh paru-paru kita adalah udara bersih. Hanya udara bersih. Kita tidak butuh zat herbal atau apapun klaimnya. Yang dibutuhkan hanya udara bersih. Yang dibutuhkan oleh alveoli dalam paru-paru kita hanyalah oksigen. Udara bersih yang dibutuhkan untuk menukar zat karbon dioksida dalam tubuh kita ya hanyalah oksigen. Untuk oksigennya masuk, CO2-nya atau karbon dioksidanya keluar. Itu saja yang nggak dibutuhkan yang lain. Jadi sekali lagi kita harus hati-hati dengan klaim-klaim yang ada ya, Dok, ya. Dengan pilihan-pilihan atau isu-isu yang dapat mengklaim dia mengklaim bahwa ini sebagai pengganti daripada rokok yang konvensional, lebih baik yang ini. Saya lebih suka mengatakan bahwa tentu lebih baik kita tidak menghisap zat apapun selain oksigen atau udara yang murni. Yang murni lebih baik, Dok. Udara yang bersih. Bahkan kita kemasukan debu saja, Dokter Bobby kan ada penyakit kan? Iya, bisa bersin, alergi. Kita bersin, kita alergi, ada penyakit infeksi, ada kemungkinan infeksi tenggorokan dan sebagainya. Ya tentu itu mesti kita pahami. Silakan berdiskusi tentu dengan dokternya. Apakah saya bisa mengkonsumsi atau mengganti rokok ini dengan rokok konvensional dengan jenis yang lain? Itu tentu tidak bisa kita putuskan sendiri ya. Nah, takutnya bisa salah.
Dan saya nggak tahu Dokter Bobby, kan tentu tidak bebas nikotin juga. Iya dok. Bukan berarti bebas nikotin. Bukan berarti bebas nikotin. Bukan berarti bebas nikotin, dan itu yang kita mesti cermati. Yang kedua, bukan berarti bebas dari zat-zat aktif lainnya yang barangkali ya tentu produsen tidak ingin barangnya tidak laku mungkin diberikan zat-zat yang bisa mempunyai cita rasa yang menggoda atau menarik, ya tentu kita mesti cermati apa itu zat aktifnya. Iya, dan kalau kita tahu herbal kan harusnya dikonsumsi ya dok ya, masuk ke lambung. Kalau ini pembakaran, ada kemungkinan menjadi stres oksidatif lagi dok. Tetap saja apapun yang terjadi, sisa zat pembakaran tetap aja pasti ada. Ya. Karbon monoksida dan lain sebagainya tentu pasti ada. Oke dok. Selanjutnya dokter, ini lagi hangat dok. Ada pernyataan bahwa tidak ada dokter yang mengatakan ada orang yang meninggal karena rokok. Ya. Gimana dok? Menurut dokter gimana nih dok? Benar nggak pernyataan seperti ini dok? Ya. Saya juga belum tahu ya, belum nonton Saya tahu, itu. dok. Jadi gini, ini lagi-lagi tadi saya sudah kemukakan di awal. Teman-teman kita manggilnya Heart Family ya. Teman-teman Heart Family pun juga pasti sudah tahu. Ya. Ini adalah edukasi yang bahkan anak kita pun tahu kok. Apa dampak rokok? Anak kita tahu. Bahkan seorang ayah perokok, mohon maaf. Seorang ayah yang merokok. Saya yakin kalau dia punya nurani yang baik, dia pun sadar dia tidak akan merokok di depan anaknya. Ya, benar. Saya yakin teman-teman begitu. Saya yakin teman-teman Heart Family yang mungkin masih merokok aktif, masih mempunyai tanggung jawab moral ya, masih memiliki nurani yang baik. Bahkan kita lihat banyak di jalan, di tempat-tempat yang ada seorang ayah, dia merokok, dia ngumpet. Saya nggak tahu kalau ada yang merokok di depan anaknya, saya nggak tahu ya gitu. Tapi yang sepanjang saya lihat, ayahnya itu pasti akan menghindari anaknya. Itu bentuk kesadaran yang sudah cukup baik sebetulnya di tengah masyarakat. Jadi jangan kita belokin lagi. Bahkan perokok aktif pun tahu apa bahayanya untuk mereka. Benar, dok. Dan mereka selalu kalau ketemu saya di klinik, selalu, dok saya akan mengurangi jumlah asap rokok saya. Saya akan mengurangi jumlah batang atau jumlah bungkus rokok saya. Tapi ya nanti bulan depan dia bilang udah kurang 1 bungkus nih gitu. Artinya dia tahu loh, dia tahu bahaya. Jadi jangan sampai kita memberikan informasi yang tidak benar atau salah. Ya kalau saya boleh analogikan, boleh nggak saya analogikan? Misalkan, kemacetan di ibu kota kan disebabkan karena mobil yang banyak. Bukan disebabkan oleh jumlah penduduk dan masalah-masalah lainnya. Nggak bisa kita seperti itu. Nggak bisa. Jadi tentu saja yang menyebabkan ibu kota ini penuh sesak, macet dan lain sebagainya itu banyak sekali faktornya. Kependudukan, masalah budaya, masalah tata kota. Yang notabene-nya nantinya akan menyebabkan kemacetan akibat ya yang disalahkan mobil kan. Iya, mobil. Padahal banyak faktor dok. Ya. Yang menyebabkan pasien masuk UGD itu penyakit jantung, Dokter Bobby. Serangan jantung ya udah jelas. Pasiennya juga nggak pernah pegang rokok tuh waktu masuk UGD ya. Tapi tadi kita sudah bahas panjang lebar mengenai apa penyebab serangan jantung. Dan salah satunya, dan bahkan ini bukan salah satu saja, ini menjadi penyebab faktor yang sangat fatal, yaitu kebiasaan merokok. Iya. Itu jadi sesuatu yang harusnya sih kita sudah tidak debat lagi sebetulnya. Benar. Sudah sangat jelas ya dok ya. Sudah sangat jelas. Sangat jelas. Data-datanya studi kohort, studi epidemiologi itu sudah menunjukkan data-data yang valid mengenai faktor risiko rokok dapat menyebabkan penyakit jantung. Tadi bahkan ada angka di situ. Rokok aktif itu 4 kali lebih tinggi mengalami penyakit jantung. Rokok pasif itu setengahnya. 50%, 25-30% bisa menyebabkan penyakit jantung. Saya kira ini data-data yang mesti kita ambil dalam menentukan langkah kebijakan kan. Iya. Ya, setiap langkah kebijakan yang mau kita ambil kan based on data dong. Iya. Penelitian kita udah capek-capek teman-teman peneliti membuat suatu penelitian yang juga tidak mudah melakukan penelitian tersebut, membutuhkan biaya, membutuhkan effort, membutuhkan waktu dan tenaga. Begitu datanya sudah ada dan datanya valid, diterima sebagai data nasional maupun data internasional mengenai penyakit jantung dan juga penyebabnya.
ya tentu kita ambil sebagai langkah kita untuk menentukan kebijakan ke depan. Ya mungkin untuk bapak-bapak pengambil kebijakan di negeri kita, kalau misalkan ada waktu ingin diskusi nih tentang dampak rokok dan kesehatan, kita siap kok Pak, siap. Silakan aja. Silakan. Karena kalau kita tahu penyakit jantung, serangan jantung ya kemungkinan kematian itu selalu ada ya dok ya. Tidak semua pasien jantung yang serangan jantung yang terselamatkan, banyak juga yang wafat dan kebanyakan dari mereka adalah ya perokok dok. Ya, perokok. Betul sekali. Benar. Betul sekali. Baik. Selanjutnya dok, apakah vape lebih sehat dibandingkan rokok konvensional dok? Ya balik lagi, saya tetap akan terus mengedukasi bahwa hidup jauh lebih sehat bila tanpa asap, itu. Tanpa uap, tanpa asap ya. Kalau udara rokok murni saja. Asap, kalau rokok elektrik uap katanya dok. Ya sesuatu yang sebetulnya saya tanya hati kecil teman-teman, family masing-masing. Apakah kita membutuhkan zat itu nggak? Kayaknya enggak deh dok. Tanya dengan kesadaran masing-masing ya. Iya. Kalau kita butuh nggak zat itu? Kalau kita nggak butuh ya kita nggak perlu kan? Nggak perlu. Jadi tidak perlu normalisasi bahwa ada pengganti rokok konvensional dengan teknik ini, dengan teknik itu. Sekali lagi tetap lebih baik, lebih sehat dan tidak berisiko kalau kita tidak menghisap zat selain udara. Silakan menemukan suatu cara bagaimana berhenti merokok, bisa dengan motivasi yang kuat, bisa dengan bantuan keluarga, bisa dengan bantuan profesional. Ya, banyak sekali kok sekarang ahli-ahli berhenti merokok atau klinik-klinik merokok juga banyak loh. Banyak sekali, teman-teman bisa akses di mana saja, bahkan ada yang online dan lain sebagainya. Kalau kita mau kita bisa gitu ya. Kalau memang ternyata advice-nya adalah sementara diganti dulu dengan jenis yang lain ya, itu kan advice medis ya. Dan tentu ada jangka waktunya. Targetnya dok ya, kapan berhentinya? Iya, tetap ada jangka waktunya. Dari merokok konvensional saja kita pengen berhenti. Lalu kita belum bisa total, kita turunkan dengan jenis lain yang nikotinnya lebih sedikit, itu juga ada jangka waktunya. Berapa lama? Kita bikin tujuan goalnya mau 3 bulan, mau 6 bulan, mau kapan. Jadi termasuk tadi rokok herbal tadi ya, mau berapa lama gitu. Siap. Saya kira itu ya mungkin ya. Pertanyaan selanjutnya dokter, kalau kita punya teman atau keluarga yang merokok, gimana cara ngomong supaya nggak bikin mereka tersinggung? Ini banyak banget dok, terutama ini ibu-ibu dok ya, suaminya perokok, dinasihatin malah marah dok suaminya. Dokter ada saran nggak dok? Ini nggak susah-susah gampang nih. Susah-susah gampang. Kayak susah nih dok. Ya tentu saya balik lagi sih, komunikasi yang efektif. Yang sifatnya persuasif ya, mengajak dengan gaya yang lebih santun, tentu akan lebih baik. Jangan dimarahin ya dok ya. Tentu akan lebih baik ya. Balik lagi nih, nanti kan nggak cuma merokok kan. Jadi banyak sekali saya lihat di sosial media sih sampai mengancam dan sebagainya. Ada yang itu juga nggak efektif baik juga sebetulnya ya. Sampai kalau tidak stop merokok nanti saya itu juga. Tapi ini balik lagi, kalau edukasi ini terus kita gaungkan, lalu kita coba sentuh dari sisi yang lain. Tadi kan saya sudah bilang, coba kita renungkan, apakah kita butuh nggak sih? Tubuh kita sebetulnya butuh nggak sih itu semua? Ya, kalau tadi untuk mengatasi kecemasan misalnya, atau mengatasi suntuk atau bosan misalnya, kita bisa lakukan olahraga. Banyak sekali sekarang kegiatan-kegiatan yang cukup positif ya di masyarakat ya, apakah itu jogging atau sepedaan, atau saat ini ada padelan ya. Itu dalam rangka untuk meningkatkan kegiatan positif kan, gitu, mengisi waktu luang dengan lebih baik gitu. Saya kira itu bisa dilakukan. Nah, cuman kalau kiat-kiatnya bagaimana menegur ya tentu yang lebih sopan, tentu lebih baik. Mungkin perlu kesabaran dok. Perlu kesabaran. Mungkin kalau memang teman-teman nggak bisa menegur, ya apa salahnya aja kita yang menjauh. Ya, betul. Lebih mudah kita yang menjauh ya. Lebih mudah kita yang menjauh. Kenapa? Bagaimanapun juga menghindari asap rokok juga
itu jauh lebih penting. Lebih penting. Kita kayak dengan teman dok. Kalau misalnya untuk suami sendiri mungkin kita ibu-ibu harus dengan lembut mungkin dok, pelan-pelan. Mungkin nggak ada salahnya dok ngeliatin podcast kita ke pak suaminya mungkin. Betul. Nah maka mumpung di podcast ini tadi kan bagaimana secara menegur, susah loh menegur itu. Nah yang jauh lebih kuat adalah membuat regulasi, Dokter Bobi. Baik. Membuat regulasi itu lebih kuat. Ya kita lihat banyak di negara lain ya, itu betapa sulitnya orang tuh merokok. Oke, betul. Betapa sulitnya orang membeli rokok. Benar. Ya, betapa sulitnya membeli, betapa sulitnya mendapatkan akses untuk membeli rokok, betapa sulitnya untuk merokok. Iya. Tidak bisa di public space ya, tidak bisa di ruang-ruang publik, apalagi di angkutan umum ya. Itu tentu itu bisa berjalan dengan baik kalau ada regulasi yang kuat. Ya, mungkin tidak hanya regulasi, tapi juga eksekusinya dok, menjalankan regulasi yang telah ditetapkan. Betul, attitude kita, kesadaran moral kita ditambah dengan regulasi, dengan Perda, dengan PP, tentu pemerintah yang bisa membuat ini porsinya pemerintah ya dok ya. Maka kalau kita melakukan edukasi seperti ini, kami mohon supaya pemerintah mendukung nih. Jangan sampai nggak mendukung. Lalu tadi ada statement-statement yang justru malah kontraproduktif terhadap kampanye anti rokok. Masyarakat sudah setengah jalan untuk memulai berhenti merokok, lalu ada statement-statement yang saya kira tidak cukup bijak atau tidak bijak ya, mengatakan bahwa rokok bukanlah penyebab penyakit jantung atau penyebab kematian. Saya kira itu juga mesti dicermati oleh pengambil kebijakan yang ada di atas. Oke. Dok, mungkin pertanyaan terakhir dok. Kalau ada yang mau mulai berhenti merokok, langkah paling gampang apa ya dok? Mungkin pertanyaan lebih lanjut, mulainya dari mana sih dok kalau kita ingin berhenti merokok? Ya nomor satu niat. Niat dulu. Kuatkan niatnya, tentukan motivasinya demi apa. Apakah demi kesehatan, silakan. Demi pasangan, silakan. Sesuatu yang menguatkan dia untuk berhenti merokok. Yang kedua, gabung dengan teman-teman yang tidak merokok. Itu paling gampang. Nah, itu paling penting dok. Paling penting, benar. Betul nggak? Benar. Betul kan? Kalau kita ingin katakanlah kita ingin badannya bagus atau sehat, pasti kita akan mulai bergaul dengan teman-teman yang hobinya olahraga gitu ya. Itu kan masuk akal kan. Kita pengen nilai kita pintar di sekolah. Kalau saya dulu ya temenannya atau banyak nongkrongnya sama yang pintar-pintar juga dok. sama yang rajin baca buku ya. Jadi kita ikut-ikutan juga. Jadi sama kalau teman-teman yang tadinya perokok aktif ingin mencoba berhenti merokok, ya satu niatnya dikuatkan, motivasi itu penting buat apa saja sih, bukan cuma buat perokok ya. Apapun suatu hal yang negatif ingin kita tinggalkan, maka niatnya mesti kita kuatkan, motivasinya mesti kita tambah. Gabunglah dengan teman-teman komunitas yang tidak merokok. Kalau tadi mungkin circle perokok, ya saat ini with all due respect kita bergeser ke komunitas yang lebih supportif. Bergeser ke komunitas yang jauh lebih sehat, yang bisa justru mensupport atau mendukung kita sih. Sehingga sulit ya untuk kembali merokok. Banyak hal teknik bisa dilihat. Misalnya ya, suatu ketika kita ingin merokok lagi, bisa nggak kita pakai ilmu nunda? Betul. Dimundurin ke belakang dok. Tunda deh, 1 jam lagi dah. 1 jam lagi mungkin dia udah lupa. Tunda lagi ke belakang. Begitu dia merokok lagi, ntar deh setengah jam lagi deh. Iya betul. Itu mungkin bahkan saya lakukan kalau dulu misalnya zaman-zamannya masih sekolah ya dulu ya, mau waktu-waktu ujian kita mau belajar tapi diganggu oleh game atau diganggu oleh pengen nonton TV ya Dokter Bobi ya. Jadi kalau saya pengen nilai saya bagus, begitu ada gangguan atau godaan untuk nonton TV atau main game, ya saya akan bilang dalam diri saya, 1 jam lagi deh saya main gamenya. Saya baca buku lagi gitu ya. Itu juga mungkin barangkali bisa. Banyak hal sih, silakan teman-teman. Banyak tadi Dokter Bobi udah singgung mengenai klinik berhenti merokok. Ya silakan. Itu hanya salah satu yang bisa saya contohkan. Oke, terima kasih dokter. Mungkin akhir dok, ada pesan buat heart families untuk menjaga kesehatan jantung mereka. Bisa dok, tentang rokok boleh, tentang umum juga boleh. Silakan dok. Sebelum kita close podcast kita hari ini. Teman-teman heart family ya semuanya. Ini termasuk buat diri saya pribadi nih. Jadi jangan salah, kita juga memberikan edukasi juga buat kita. Kami juga manusia, saya juga manusia. Kadang hidup sehat, kadang hidup nggak sehat. Tapi paling tidak yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, nggak banyak, cukup. Kita ingin hidup sehat. Ya tentu supaya gampang diingat ya, ingat aja singkatan atau kepanjangan dari sehat. SEHAT gitu ya. S ya tentu stop rokok.
Oke. Nomor 1 tuh. Nomor 1 ya dok. S, stop rokok. Yang E-nya yaitu enyahkan stres. Oke. Ini pola hidup perkotaan ya, tapi ya tentu kita mesti atasi ya. Enyahkan stres, hanya hindari konsumsi garam berlebih atau gula berlebih. A-nya aktivitas fisik dijaga, jangan sampai kita hanya mager ya, istilah anak zaman now. Ya. Dan T-nya adalah taat untuk kontrol. Kalau kita mempunyai faktor resiko, dikendalikan. Tolong dikendalikan, kita lakukan check up dengan rutin gitu ya. Mungkin itu. Baik. Terima kasih Heart Families sudah mengikuti podcast kita dari awal sampai akhir, dan jangan lupa salah satu cara kita mencegah penyakit jantung dan pembuluh darah adalah memastikan bahwa udara yang kita hirup merupakan udara yang murni, yang bersih, dan berhenti merokok merupakan salah satu ikhtiar terbaik untuk memastikan hal ini. Demikian podcast kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih kepada narasumber kita, dan sampai jumpa dalam podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Sampai ketemu.